menyaksi kepada Allah, bukan melihat Allah, tapi menyaksi kepada Allah, merasakan kalau kita hadirnya Allah, merasakan hati kita sempurnanya sifat-sifat Allah, mulianya nama-nama Allah. Yang kedua, kalau di Islam tumbuhkan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. 24 jam kita diawasi oleh Allah. Mau lari kemana? Tidak akan bisa lari. Allah selalu mengawasi kita kapanpun dan dimanapun berada. Mari lagi di majelis ini sebelum kita berdoa, muraqabah hati yang merasa diawasi oleh Allah. Betapa malunya dulu berani kita berbuat dosa karena merasa orang lain tidak melihat, padahal Allah senantiasa melihat, bahwa Allah senantiasa mengawasi kita akan isian dari hati kita, baik dan buruknya hati kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian, mari kita renungkan betapa cepat waktu berlalu. Kita sekarang ada yang sudah umurnya 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, bahkan 80 tahun. Serasa baru kemarin masa muda itu. Begitu cepatnya waktu kehidupan dunia ini. Semakin berkurang sisa umur kita, bukan bertambah umur kita. Dunia semakin meninggalkan kita, akhirat semakin mendekat kepada kita. Pertanyaan besar kita, kapan dan di mana ajal kematian akan mengambil kita? Pertanyaan besar kita, mana bekal kita pulang kepada Allah? Bukan harta, bukan jabatan, tapi bekal kita adalah takwa ketundukan kepada Allah, amal kita. Periksa sholat kita yang 5 waktu, apakah sudah benar diterima oleh Allah? Apakah sudah khusyuk di setiap sholat yang 5 waktu kita? Atau sebaliknya, di saat sholat hati kita sering lalai dari Allah? Mari kita perbaiki sholat kita, mumpung kesempatan masih ada. Walaupun ibarat waktu sudah mendekati waktu maghrib, entah berapa hari lagi sisa umur kita, mari susul ketertinggalan kita di masa lalu. Dalam hadis Nabi, ada orang semenjak matinya ahli maksiat sampai mendekat ajal kematiannya. Ada waktu ibarat satu jengkal lagi, tapi dapat hidayah, akhirnya dia menjadi ahli surga. Ada sebaliknya, dari mulai mati dia ahli ibadah sampai mendekat ajal kematian, ibarat satu jengkal lagi dia terperosok kepada jalan kesesatan, jadi ahli neraka. Ini kesempatan yang mahal. Malam yubergir, sebelum ruh kita ditemukan. Nabi bersabda, ada di Bani Israel sudah membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat kepada Allah. Kemudian ketemu sama seorang rahim, ditunjukkan di sanalah engkau hijrah. Di tengah perjalanan meninggal, ternyata lebih dekat ke tempat dia hijrah. Akhirnya dia menjadi ahli surga, padahal sudah membunuh 100 orang. Kesempatan semua mumpung masih ada. Ayo semua jangan kita sia-siakan untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki diri di sisa-sisa umur kita ini. Jamaah sekalian, dunia hanya sementara, akhirat yang abadi. Mari kita cetak akhirat yang abadi dengan berusaha beribadah di dunia ini. Ibadah di dunia ini menentukan nasib kita selama-lamanya di akhirat. Bukankah kita di dunia ingin jadi orang sukses? Kenapa di akhirat tidak menjadi orang sukses? Bukankah kita di dunia ingin dapat derajat tinggi? Kenapa di akhirat kita tidak mau menjadi orang yang dapat derajat tinggi? Berjuang dan berkorbanlah mumpung kesempatan masih ada. Baik jemaah sekalian, mari ucapkan istighfar 3 kali sama-sama. Mudah-mudahan Allah kuburkan dosa-dosa kita, sambil akui dosa-dosa kita, penyesalan yang dalam di dalam kalbu kita, sampai meneteskan air mata kita. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Mari
dibaca oleh Nabi kita dan seluruh para Nabi, yang kalimah yang akan menggugurkan dosa-dosa kita dan membukakan mata hati kita. Afdalul dzikri fa'lam annahu la limpahkan rezeki yang luas dan berkah bagi kami. Jadi jauhkan rezeki yang halal, yang haram, yang menjadi malapetaka bagi kami dan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, jadikan keluarga kami Engkau sinari dengan cahaya hidayah petunjuk-Mu. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu dan bertakwa. Di saat nanti kami sudah ada di alam kubur, ada mereka yang mendoakan kebaikan bagi kami. Ada mereka yang menggantikan memakmurkan masjid ini. Ada mereka yang menggantikan dakwah dan memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami masih di dunia, berikan kebaikan dunia kepada kami. Berkahkan hidup kami, berkahkan rezeki kami, berkahkan keluarga kami. Wa fil akhirati hasanah. Dan satu waktu kami akan masuki akhirat, kumpulkan kami di alam barzah beserta guru kami tercinta. Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar, tempat tiwah bandar Rasul Muhammad SAW. Masukkanlah kami ke dalam surga Firdaus beserta Nabi tercinta. Tutuplah pintu neraka bagi kami dan keluarga kami. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.